Kalau kita ngomongin Bali, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pantai? Pura? Tapi tahu nggak sih, di balik semua keindahan itu, tersimpan sebuah kisah yang dahsyat. Sebuah cerita tentang keberanian, kehormatan, dan pengorbanan yang total. Kisah ini bakal mengubah cara kita memandang Pulau Dewata. Ya kan? Inilah Bali yang kita semua tahu, yang ada di brosur-brosur pariwisata. Surga dunia, katanya. Tapi, di balik semua senyum dan pemandangan indah ini, ada cerita yang jauh, jauh lebih dalam. Dan inilah kisah yang akan kita bongkar sama-sama hari ini. Sebuah cerita yang mungkin sengaja dilupakan, tapi justru inilah yang membentuk jiwa Bali yang kita kenal sekarang. Oke, kita mundur dulu ya, ke awal abad ke-20. Coba bayangin, waktu itu Bali itu bukan satu provinsi kayak sekarang. Pulau ini tuh isinya kerajaan-kerajaan merdeka. Masing-masing punya raja, punya hukum, dan punya tradisi sendiri-sendiri. Nah, di salah satu kerajaan ini, Kerajaan Badung, posisi raja itu bukan cuma sekedar penguasa. Bukan. Dia itu penjaga keseimbangan sakral antara manusia, alam, dan para dewa. Jadi bayangin deh, buat dia, menyerahkan kedaulatan itu bukan cuma soal politik. Itu sama aja kayak merusak tatanan alam semesta. Berat banget kan? Nah, disinilah masalahnya dimulai. Dua dunia yang beda banget mau nggak mau harus berhadapan. Di satu sisi ada Bali dengan kedaulatan sakralnya. Di sisi lain ada kekuatan kolonial Belanda yang lagi getol-getolnya berekspansi. Tabrakan ini ya nggak bisa dihindari lagi. Pemicunya satu kata, tawan karang. Buat orang Bali, ini hukum kuno. Ada kapal karam di wilayah mereka, yaitu jadi hak mereka. Logis kan? Tapi buat Belanda, wah ini dianggap rompakan. Cuma alasan aja sebenarnya buat mereka masuk dan ngambil alih. Jadi di sini kita lihat kan, dua cara pandang yang sama sekali nggak bisa ketemu. Nggak ada ruang buat kompromi. Jadi pakai alasan tawan karang tadi, Belanda langsung kirim pasukan. Nggak pakai basa-basi, mereka kasih ultimatum. Raja Badung pun dihadapkan pada pilihan yang, ya Tuhan benar-benar mustahil. Pilih hidup tapi menanggung malu seumur hidup atau melawan, meskipun tahu pasti akan kalah. Isi ultimatumnya nggak main-main. Pertama, akui kekuasaan Belanda. Kedua, bayar denda yang jumlahnya luar biasa besar. Dan yang ketiga yang paling berat, serahkan seluruh kedaulatan. Ini jelas bukan negosiasi ya, ini cuma cara halus untuk bilang menyerah atau kami hancurkan. Coba deh, kita ada di posisi raja saat itu. Ini bukan lagi soal politik atau kalah perang, ini soal harga diri, soal kehormatan. Menyerah itu artinya mengkhianati rakyatnya, leluhurnya, bahkan dewanya. Karena buat mereka, hidup tanpa martabat itu ya sama aja kayak nggak hidup. Karena dihadapkan sama pilihan yang nggak mungkin itu, sang raja dan para bangsawannya mengambil sebuah keputusan. Sebuah jalan yang mungkin buat kita sekarang kedengarannya ekstrim banget. Tapi ini adalah sebuah konsep suci dalam budaya Bali, yang dampaknya bakal mengguncang dunia. Jalan itu namanya puputan. Dan ini penting banget buat kita pahami. Puputan itu bukan sekedar bunuh diri massal atau perlawanan nekat. Bukan. Ini adalah sebuah ritual. Perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Sebuah pilihan sadar di mana mati terhormat itu jauh lebih baik daripada hidup dijajah dan menanggung malu. Ini adalah pernyataan sikap terakhir mereka. Dan inilah puncaknya, momen paling tragis sekaligus paling heroik dari cerita ini. Hari di mana Kerajaan Badung nunjukin ke seluruh dunia apa sih arti pengorbanan yang sesungguhnya. Kita maju ke tahun 1906. Suatu pagi, ada pemandangan yang gak akan pernah dilupakan. Raja dan seluruh pengikutnya, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, keluar dari istana, berbaris. Tapi anehnya, mereka gak pakai baju perang. Mereka semua pakai baju upacara warna putih, warna yang melambangkan kesucian dan kesiapan untuk mati. Pasukan Belanda yang bersenjata lengkap jelas kaget. Mereka lihat ribuan orang jalan diam ke arah mereka. Mereka teriak suruh berhenti, tapi nggak ada yang dengerin. Satu tembakan dilepaskan, sang raja pun gugur. Nah, disinilah momen yang paling luar biasa terjadi. Bukannya lari atau menyerah, rakyatnya justru maju. Mereka menyusul raja mereka, memilih mati bersama. Dalam sekejap, situasi berubah jadi pemandangan yang mengerikan. Hampir 1.000 orang Bali gugur hari itu. Para perempuan menusukkan keris ke diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Para prajurit dengan sengaja menabrakkan diri ke moncong senopan. Ini bukan lagi pertempuran. Ini adalah sebuah ritual pengorbanan massal. Secara militer, ya,
Belanda menang hari itu. Nggak ada perlawanan lagi. Tapi anehnya, justru disinilah letak kemenangan sejati orang Bali. Kemenangan moral. Berita tentang pembantaian ini, tentang sebuah kerajaan yang lebih memilih mati daripada dijajah, menyebar ke seluruh dunia lewat para jurnalis. Dunia pun marah. Dan citra Belanda sebagai penjajah yang beradab hancur seketika. Kalau kalian jalan-jalan ke Denpasar sekarang, kalian akan lihat monumen ini berdiri tegak. Ini bukan cuma patung ya, ini adalah pengingat abadi. Sebuah bukti bahwa kemerdekaan itu harganya mahal dan seringkali dibangun di atas pengorbanan yang nggak bisa kita bayangkan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Puputan Badung? Ini bukan cuma cerita tentang Bali loh. Ini pelajaran buat kita semua, bahwa ada hal-hal yang ternyata lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Kehormatan, kebebasan, harga diri. Ya, jiwa Bali mungkin terluka parah hari itu, tapi jiwa itu tidak pernah bisa ditaklukkan. Kisah ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Pertanyaan yang sama yang harus dijawab oleh raja dan rakyat Badung dengan nyawa mereka. Memangnya, apa sih yang